Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menarik Romo Roni menyebut beberapa gereja dan juga seminari yang berlindung kepada Roh Kudus. Yang kita tahu seminari Tuke itu didirikan oleh Pater Norbert Sadek, yang juga adalah pendiri gereja kita ini. Saya ingat setiap kali pelajaran sejarah gereja, Romo Sadek selalu membuka dengan doa kepada Roh Kudus. "Come Holy Spirit, fill the heart of your faithful and kindle in them the fire of your spirit." Jadi penuhilah hati umatmu, dan doa yang seperti itu selalu. Karena memang Romo Sadek sebagai seorang anggota Serikat Sabda Allah sangat percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Pendiri dari Serikat Sabda Allah SVD, Divine Word Missionary, Pater Arnold Jansen, dan juga Ibu Helena, pendiri dari Suster-Suster Abdi Roh Kudus SSPS, itu betul-betul mempercayakan seluruh karya misi mereka kepada Roh Kudus. Sedangkan Katedral Denpasar, seingat saya, Monsinyur Anton Teische waktu itu uskup yang membeli tanah, sebidang tanah di Fakultas Ekonomi Udayana, itu seharusnya katedral kita seharusnya ada di situ. Tapi karena urusan politik itu ada di jalan protokol, maka kita tidak dapat izin, lalu ditukar guling dengan tanah katedral yang sekarang kita punya di Renon. Tapi itu cerita yang lain lagi. Seingat saya Pater Monsinyur Anton Teische itu tidak menyebut secara khusus tanah katedral Roh Kudus Denpasar, tapi Monsinyur Vitalis Jebarus itu secara eksplisit menyebut katedral Roh Kudus Denpasar. Karena juga kita tahu Monsinyur Vitalis Jebarus seorang anggota dari Serikat Sabda Allah, Divine Word. So, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bukan saja menjadi milik dari Pater Sadek atau milik Serikat Sabda Allah atau Suster-Suster Abdi Roh Kudus SSPS. Roh Kudus menjadi milik kita semua, karena sejak awal Roh Kudus itu dianugerahkan kepada gereja. Hari ini kita merayakan hari kelahiran gereja. Lalu orang tanya gereja yang mana? Karena kita ada sekitar 300.000 denominasi. Gereja yang mana ini yang lahir? Katolik bilang ya pastilah gereja Katolik begitu. Dan semua Protestan, Pentakosta selalu mengklaim bahwa mereka lebih Kristen daripada gereja yang lain. Sehingga orang-orang yang dari Katolik, banyak orang Manggarai, itu masuk ke gereja Betani, dibaptis lagi di sana, baptis Selam.
Karena baptis kita cuma dikecerikin air begitu, mereka bilang itu enggak sah. Dan lain sebagainya. Saya bisa menjelaskan, memberikan kuliah tentang gerakan protestantisme dan pentekostalisme lain kali. Tapi dalam waktu yang singkat ini, saya ingin bicara tentang Roh Kudus sebagai tonggak, sebagai fondasi yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul hari ini seperti angin. Angin itu misterius. The wind is so mysterious. Angin kita dengar ada suara kresek-kresek, tapi kita tidak tahu dari mana datangnya, kemana perginya, kita tidak tahu. Demikianlah roh. Dan angin itu bisa kencang. Saya selalu kesulitan untuk menerjemahkan masuk angin itu bahasa Inggrisnya apa. Orang Inggris tidak bisa ngerti itu. Obat-obat kita itu semua tentang masuk angin. Belajar tentang dunia cetik juga banyak pakai angin ya. Orang bilang tidak ada semangat, tidak ada spirit, bayune nduk, gitu ya orang bilang. Sing mebayu, kurnya hari ini dengan dirigen mantan SPD ini, Sebas, penuh dengan roh. Bukan kur yang tidak mebayu. Jadi bayune nduk, bayunya lemet, semangatnya tidak ada. Tidak ada roh. Orang bilang kalau di Bali itu orang resepsi makanannya enak, minumnya ndak ada roh sing mebayu. Aqua gelas. Pe sing lamun naput tua maru sakti gitu. Bir karena ada spiritnya begitu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita miliki hari ini berasal dari Injil Yohanes. Jadi sesudah kebangkitan Yesus, tidak seperti yang dikatakan oleh Romo Roni, menunggu 50 hari untuk merayakan Pentakosta. Right after the resurrection, Jesus breathe. Jesus menghembusi para muridnya. Sesudah Yesus bangkit, langsung tidak nunggu 50 hari. 50 hari ini menurut Injil Lukas. Menurut penulis Lukas, penulis surat Kisah Para Rasul. 50 hari. Tapi kalau Injil Yohanes yang hari ini kita miliki, Yesus bangkit, Yesus menghembusi para muridnya. Pentakosta itu terjadi langsung sesudah Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri dan dia menghembusi para muridnya. Mengingatkan kita kembali kepada apa yang saya pernah jelaskan saat Yesus mati di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus menghembuskan nafasnya, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Ya, kita tidak punya terjemahan yang bagus. Karena kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan Jesus commit his spirit to the hands of God. Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa. Tapi itu tidak terlalu pas. Karena dalam bahasa Ibrani itu lebih tepat diterjemahkan deposit. Misalnya orang tanya, ini orang Babakan banyak sekali punya deposito. Kita akan kontrakkan tanah, sewakan ini, taruh deposito. Jadi kita nganggur-nganggur gini dapat bunga. Sekarang orang bingung, ini mau pemilu ini aman enggak deposito saya? Kamu taruh di mana? Ini di koperasi ini, aman enggak kira-kira nih? Nanti pemilu ini kacau enggak? So Bapak Ibu saudara-saudari, deposito itu artinya sesuatu yang kita serahkan tapi nanti kita bisa tarik kembali. Kita klaim kembali. Jadi ketika Yesus menyerahkan rohnya, itu kata yang paling tepat untuk menerjemahkan adalah deposit. Yesus menyerahkan rohnya untuk nanti diminta kembali. Dia menyerahkan rohnya ini kepada Bapa. Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. I commit my spirit. Lalu Yesus meninggal di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Dia menyerahkan rohnya. Deposit his spirit. Untuk apa? Untuk dia minta kembali nanti sesudah dia bangkit. Jadi Yesus menyerahkan rohnya ini kepada Bapa yang nanti akan dia klaim kembali. Karena ini rohnya sesudah dia bangkit. Dan roh yang sama Bapak Ibu saudara-saudari sekarang dihembuskan kepada para muridnya. Ini roh Yesus. Roh ini diserahkan kepada Bapa untuk dia minta kembali sesudah dia bangkit. Dan sesudah dia bangkit, dia mempercayakan roh ini kepada para muridnya. Maka kalau Anda tanya, yang kita rayakan pada hari ini itu apa? Pentakosta itu adalah perayaan di mana roh Yesus itu diberikan kepada kita.
Lalu kemudian dalam Injil dijelaskan fungsi dari roh ini banyak sekali. Dia akan mengingatkan kita akan apa yang pernah diajarkan Kristus. Dia digambarkan sebagai lidah-lidah api di dalam kisah para rasul hari ini. Api itu selalu penuh dengan daya, dia bisa membakar, dia bisa menghancurkan. Anda pernah belum lihat kebakaran hutan? Gimana caranya mematikan kebakaran hutan? Pakai helikopter, ditaburi garam atau ditaburi air, tetap kuat sekali, susah sekali dimatikan. Api itu lambang sebuah daya, kekuatan. Maka Roh Kudus itu perayaan di mana Yesus menghembusi para muridnya, menghembusi gereja dengan kekuatan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Rasul Paulus bicara tentang the gift of the Spirit dalam bacaan kedua hari ini. Rasul Paulus bicara tentang karisma-karisma dalam gereja. Orang-orang yang punya talenta, karisma-karisma dalam hidup. Ada yang punya karisma mengajar, ada yang punya karisma bernyanyi, ada yang punya karisma memberikan kekuatan kepada orang, pandai memberikan nasihat kepada orang, memampukan orang untuk bangkit kembali, dan macam-macam karunia. Yang terpenting adalah yang Rasul Paulus katakan, itu semua digunakan untuk melayani jemaat. Nah di sini titik krusialnya Bapak Ibu. Karunia-karunia itu bukan sesuatu yang karena saya rajin dari kecil saya diajar ngorgan sama Arif. Lalu nih cucunya Sepap Ratano ini pintar dia main organ. Bukan sekedar bahwa saya belajar dari kecil saya bisa organ. Tapi itu sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Itu yang dimaksud dengan anugerah. Anugerah-anugerah roh itu bukan karena saya deserve, saya pantas untuk menerimanya. Enggak. Bukan karena saya layak menerima anugerah itu maka saya dapat. Enggak. Tapi itu melulu karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan kita mendapatkan anugerah itu. Dalam penelitian saya, dalam penelitian tentang dunia roh, seringkali orang cerita, dulu awal-awal dia muncul sebagai seorang dukun atau orang-orang yang ngobati orang, hebat sekali Romo, 1 kali aja sembuh. Sekarang bolak-balik ke sana enggak sembuh-sembuh. Lalu kemudian kita dengar, ya karena dia sekarang mulai narikin uang, ada tarifnya. Dulu enggak ada tarifnya. Banyak sekali cerita-cerita seperti ini yang kita punya. Karena anugerah itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Dan sekarang kita mau pajakin orang. Akhirnya Tuhan ambil kembali itu. Jangan lupa Bapak Ibu. Anda punya anak-anak yang punya talenta bagus. Tidak pernah mau melayani di gereja. Jangan lupa. Itu anugerah dari Tuhan. Tuhan ambil nanti itu kembali. Dia nyanyinya di pub sana dia nyanyi. Di tempatnya orang-orang telanjang itu dia nyanyi. Disuruh nyanyi gereja, gak mau. Hari Minggu pun dia ambil order. Order orang kawin, saya gak bisa ke gereja. Tuhan ambil kembali, engkau punya talenta, habis. Kau gak bisa nyanyi suatu ketika bangun pagi, gak keluar suara, kapok. Karena apa? Karena anugerah itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Dan sekarang engkau mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan ambil kembali apa yang Tuhan telah berikan. Sekarang orang-orang di Babakan hidupnya lebih baik. Dulu saya ingat seminari dulu. Mau minta makan kemana kita? Saya dibesarkan di rumahnya Pak Yan Lanus itu. Di situ paling ada lindung, sayur urap, kelapa dengan sayur sambal mbe. Itu hari Minggu. Itu hiburan karena di seminari lebih jelek lagi. Tapi kalau kita ke rumah-rumah orang kita pikir akan dikasih makan. Mereka juga enggak punya makan. Sekarang coba lihat banyak sekali ada kafe di mana-mana. Seiring dengan itu berubah cara hidup kita. Makanan kita menjadi lebih enak. Sakitnya juga lebih banyak. Lalu datang ke pastor minta supaya pastor mendoakan supaya sembuh. Wah enak sekali, kamu dulu makan garam-garam, kolesterol, darah tinggimu naik, semua kamu makan enak-enak. Sekarang kamu minta pastor beri simsalabim supaya kamu sembuh. Kok enak? Kamu sering memitra tidur sama semua perempuan, sekarang kamu sakit prostat. Kamu datang ke pastor, kasih pastor amplop yang tebal, tolong doakan saya supaya sembuh. Kok enak?
Itu kan konsekuensi dari perbuatanmu. Karena apa? Karena kita tidak bisa menggunakan anugerah yang Tuhan berikan itu dengan baik. Tuhan berikan engkau kecantikan yang luar biasa untuk rebut suami orang. Tuhan akan ambil itu. Satu ketika engkau pakai makeup, bangun pagi mukamu sudah hancur. Wah, itu keren tuh. Tuhan menghembusi, Yesus menghembusi rohnya kepada para murid. Dia mempercayakan roh itu kepada para murid. Tidak saja memberikan kekuatan, tapi memberikan juga anugerah-anugerah yang dibutuhkan. Tuhan mempersenjatai kita dengan rohnya. Itu yang membuat Romo Sadek muda tahun 49 tiba di Bali. Dia tidak tahu tentang Bali. Dia dari Teknik Chicago sana. Dulu ada pusat SPD di Teknik. Lalu Pater Simon Boyce yang mendirikan Palasari itu belajar film di Hollywood. Dia pergi ke Amerika belajar film. Dia bikin film untuk cari dana. Jadi dia belajar film di Hollywood, mampirlah dia di Teknik. Di sana dia promosi tentang Bali. Pater Sadek langsung jatuh cinta ketika mendengar tentang Bali. Maka sesudah dia ditabiskan tahun 49, berangkatlah dia dari Amerika. Tiba di Pelabuhan Singaraja tahun 49. Dari Singaraja kemudian oleh Monsignor Hermans dia dikirim ke Flores. Belajar bahasa Indonesia di sana. Bersama Pater Yosef Laska. Luar biasa. Dia tidak mengerti bahasa Bali, dia tidak tahu bahasa Indonesia. Dia datang ke sini. Karena apa? Karena dia dipersenjatai oleh Roh Kudus. Dia berani datang ke sini. Dan dia jatuh cinta dengan Bali. Saya ingat 3 tahun belajar sejarah gereja dengan Romo Sadek. Tidak pernah belajar sejarah gereja yang lain kecuali sejarah gereja Bali. Sampai bosen saya. Saya kalau disuruh ngulang lagi apa yang Romo Sadek omong tuh 3 tahun saya bisa ulang kembali. Tiap kali ceritanya sama saja. Saya belum pernah ketemu yang namanya Pan Maria, tapi saya dengar cerita Pan Maria itu bolak-balik. Kalau kita punya martir yang belum dikanonisasi oleh Roma. Pan Maria dari gereja ini. Itu luar biasa. Karya roh itu mempersenjatai orang-orang Kristen dari awal. Persenjatai Romo Sadek jauh dari Amerika datang ke tempat ini. Mendirikan gereja ini dari tempatnya susteran yang sekarang itu. Dipindahkan ke sini oleh Romo Sadek. Beli separuh tanahnya Romo Jaya di sebelah ini. Bagian ini adalah tanah dari punyanya sebelah lagi punyanya siapa lagi. Itu Romo Sadek dulu jelaskan ke saya. Luar biasa. Roh Kudus itu berkarya. Kalau tidak ada Pater Sadek mungkin apakah kita akan punya gereja di sini saya tidak tahu. Ada seorang misionaris lain namanya Pater Kerste. Antara Pater Kerste dengan Pater Sadek itu berbeda pendapat tentang Bali. Pater Kerste itu seorang antropolog seperti saya. Dia yang menerbitkan kamus bahasa Bali. Bagi dia kekatolikan di Bali ini terlalu cepat. Terlalu muda. Lalu kemudian dibangun seminari tahun 53, baptisan pertama tahun 35. Lalu kemudian seminari Tuke berdiri di Tanggap tahun 53. Lalu banyak sekali orang masuk seminari, masuk suster. Romo Kerse bilang ini tidak murni atau tidak genuine panggilannya. Banyak orang tersinggung. Frater-frater kita di Ledalaru keluar semua. Termasuk almarhum Romo Subage. Romo Subage sebelum ditabiskan itu sempat keluar. Dia ditabiskan di sini tahun 69. Orang pertama yang ditabiskan di gereja ini habis diberkati adalah Pater Serva Subage di sini. Lalu kemudian lama sesudah tahun 69 ada tabisan lagi. Romo Jaya tidak ditabiskan di sini. Romo Purnawan ditabiskan tahun 85 di sini. Saya hadir kelas 1 SMP. Udah itu Romo Murtike sama Romo Galang ditabiskan di sini. Lalu kemudian Romo Gede, Adiamike sama Romo Clemens ditabiskan di tahun 99. Setelah itu saya tidak tahu lagi, masih ada tabisan lagi sesudah itu saya tidak tahu. Tapi gereja ini menghasilkan lumayan. Di tempat ini orang ditabiskan menjadi imam. Karena apa? Karena Roh Kudus itu bekerja. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bila hari ini kita berkumpul, kita bukan saja merayakan pesta pendiri kita, pesta pelindung kita, tapi kita merayakan bagaimana karya Roh itu dalam hidup kita, dalam sejarah gereja kita, khususnya di Paroki Babakan ini. Semoga Roh Kudus itu turun memberdayakan kita semua dan kita bisa menghargai karunia-karunia-Nya
talenta-talenta, bakat, kesempatan yang Tuhan berikan lewat rohnya. Tuhan memberkati kita.